Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Aulia sebagaimana telah dipaparkan pada video sebelumnya. Nah, pembahasan kita pada kali ini adalah usaha untuk menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri pada anak usia dini. Sebelum masuk pada pembahasan tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu otak dan seperti apa sih itu otak. Nah, otak adalah organ vital yang terletak di dalam tengkorak yang berfungsi sebagai pusat kendali pada tubuh manusia. Otak merupakan organ yang sangat kompleks yang terdiri dari miliaran sel saraf yang saling berhubung. Selanjutnya yaitu, sebelum kita masuk pada pembahasan inti, terlebih dahulu kita juga harus mengetahui apa sih itu pengertian keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri pada anak usia dini. Nah, menurut Daniel Pink menyatakan bahwa di dunia modern sekarang ini kita membutuhkan untuk menyeimbangkan atau membutuhkan pemikiran yang melibatkan kedua belahan otak. Nah, keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri merupakan kemampuan rasional pada otak kiri dengan empati, seni, dan inovasi. Sedangkan otak kanan memiliki keunggulan dalam era baru yang bersifat kreatif. Pembahasan selanjutnya yaitu kenapa sih anak usia dini butuh menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri mereka? Mengapa? Karena anak usia dini berada dalam masa perkembangan yang sangat penting di masa otak mereka mengalami pertumbuhan dan plastisitas yang luar biasa. Menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri di usia dini penting karena ini mendukung perkembangan kemampuan intelektual, emosional, sosial, dan kreatif secara harmonis. Nah, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, anak-anak yang seimbang menggunakan otak kanan dan otak kiri cenderung lebih mudah memahami konsep baru. Yang kedua, dengan keseimbangan otak kiri dan otak kanan, anak dapat mengembangkan berbagai jenis kecerdasan ini sejak dini. Yang ketiga atau yang terakhir adalah anak-anak yang mengembangkan kedua sisi otak secara seimbang akan memiliki keterampilan kognitif dan emosional yang lebih kuat untuk membantu mereka belajar dan beradaptasi lebih baik. Nah, telah masuklah kita pada pembahasan inti yaitu usaha menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri pada anak usia dini. Ada beberapa usaha yang dapat kita lakukan, seperti yang pertama, bermain permainan yang melibatkan kedua belahan otak, yaitu puzzle dan balok bangunan, dapat melatih logika pada otak kanan dan kreativitas visual pada otak kanan. Permainan labirin atau maze mengasah kemampuan berpikir, analisis, dan imajinasi. Yang kedua yaitu aktivitas seni dan musik, seperti menggambar, melukis, bermain alat musik, dapat merangsang otak kanan untuk berkreasi sambil melatih fokus dan koordinasi pada otak kiri. Bernyanyi menggabungkan pengucapan kata dengan menggunakan otak kiri dan intonasi melodi pada otak kanan. Selanjutnya yaitu membaca buku cerita, dapat membantu anak memahami struktur kalimat dan logika pada otak kiri. Mendengarkan cerita membantu mereka mengembangkan imajinasi dan empati otak. Selanjutnya yaitu olahraga dan aktivitas fisik, bermain lompat tali, olahraga tim, atau senam melibatkan koordinasi tubuh yang mengintegrasikan fungsi kedua belahan otak. Yang kelima atau yang terakhir adalah permainan interaktif teka-teki kata, dapat melatih mereka dalam kemampuan bahasa pada otak kiri, menyusun cerita, menggambar, menggabungkan kreativitas visual dan logika pada cerita. Nah, selanjutnya yaitu kenapa sih neuroscience perlu dipelajari? Kenapa para pendidik sekarang harus atau perlu mempelajari neuroscience? Karena dapat memberikan wawasan mendalam pada calon pendidik tentang bagaimana otak memproses informasi dan belajar yang sangat penting dalam bidang pendidikan, bukan hanya untuk calon pendidik tetapi juga untuk semua orang. Nah, dengan memahami mekanisme kerja otak, pendidik dapat mengoptimalkan metode pembelajaran dan mengatasi masalah belajar seperti dileksi.
Selain itu, neuroscience mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu termasuk psikologi dan biologi untuk menjelaskan perilaku manusia. Pengetahuan ini juga dapat membantu dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa supaya dapat meningkatkan efektivitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, baik, mungkin itu saja. Adapun kesimpulan dari saya sebagai penjelas pada hari ini, yaitu anak usia dini berada dalam masa perkembangan yang sangat penting di masa otak mereka, mengalami pertumbuhan dan plastisitas yang luar biasa. Nah, dengan menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri di usia dini penting karena hal ini mendukung perkembangan kemampuan intelektual, emosional, sosial, dan kreatif secara harmonis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.